Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat nikmatnya sehingga kita dapat bertemu dalam layar virtual kali ini untuk agenda kali ini yaitu presentasi bahasa Indonesia kelompok 10 materi tentang kalimat. Sebelumnya di sini mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Hilmi Baihaqi dengan nomor induk mahasiswa 230404011. Yang kedua Elvira Hilfiatun Nikmah dengan NIM 230404021. Nomor 3 ada Fitrah Nur Rahmah dengan NIM 230404023. Yang keempat ada Alifah Fiani Salwa Husna dengan nomor induk mahasiswa 230404026. Yang kelima ada Nur Tirta Martani dengan NIM 230404027. Yang terakhir ada Salsa Yulia Nabila dengan NIM 230404036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kalimat. Tentu teman-teman sendiri tidak asing dengan yang namanya kalimat, di mana kalimat sendiri yang sering kita ucapkan setiap harinya. Lalu apa itu kalimat? Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya bahasa itu terdiri dari dua lapisan bentuk. Yang pertama yaitu lapisan bentuk, yang kedua ada lapisan makna atau semantik. Di mana lapisan bentuk itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama lapisan bunyi atau fonologi, dan yang kedua adalah lapisan gramatikal. Nah, kalimat sendiri terdapat pada lapisan gramatikal. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Dan juga kalimat sendiri tidak hanya sekedar kumpulan dari berbagai kata, namun kalimat juga memiliki tujuan dan pesan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada banyak orang. Lalu yang selanjutnya di sini ada unsur kalimat. Jadi unsur kalimat itu apa? Bisa kita lihat, unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata, yaitu terdapatnya subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Lah, apa itu subjek? Apa itu predikat? Mari kita lihat. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal atau sesuatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek yaitu atau pelaku tersebut. Baik teman-teman, unsur kalimat yang selanjutnya yaitu objek, pelengkap, dan keterangan. Apa itu objek? Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, dan klausa. Selanjutnya yaitu pelengkap. Apa itu pelengkap? Pelengkap merupakan komplement bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Dan selanjutnya yaitu keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah pola kalimat. Pola kalimat adalah rangkaian dari suatu kalimat yang utuh. Hal ini terdiri dari kumpulan kata penyusun agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti yang sudah tertampil di layar kalian, salah satu contoh pola kalimat yang paling sederhana adalah bahasa Indonesia. Nah, pola kalimat yang paling sederhana ini hanya terdiri dari dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Seperti contoh, Lina tersenyum. Lina sebagai subjek, tersenyum sebagai predikat. Contoh lain, yaitu Korea Utara telah mematuhi seruan PBB, di mana Korea Utara sebagai subjek telah mematuhi sebagai predikat dan seruan PBB sebagai objek. Contoh selanjutnya, negara kita berlandaskan hukum, yaitu subjek, predikat, pelengkap. Selanjutnya, Amin Rais tinggal di Yogyakarta, subjek, predikat, keterangan. Petani menanami sawahnya palawija. Petani sebagai subjek, menanami sebagai predikat, sawahnya itu objek, dan palawija itu adalah pelengkap. Dan yang terakhir, mereka memperlakukan saya dengan sopan, di mana polanya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat.
Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat tunggal hanya mengandung satu unsur, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Ada dua macam yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang ketiga yaitu kalimat berita atau deklaratif. Kalimat berita adalah kalimat yang memberitakan suatu kepada pembaca atau pendengar. Yang keempat adalah kalimat perintah atau imperatif. Adalah kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan suatu tindakan. Yang kelima adalah kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang ingin mengetahui jawaban terhadap suatu masalah atau keadaan. Jenis kalimat yang keenam yaitu kalimat emfatik adalah kalimat yang memberikan penegasan kepada subjek. Penegasan itu dilakukan dengan menambahkan partikel lah pada subjek atau menambahkan kata sambung yang di belakang subjek. Yang ketujuh, kalimat yang tidak berpredikat atau bersubjek disebut kalimat minor, sedangkan kalimat yang lengkap unsur-unsurnya disebut kalimat mayor. Yang terakhir, kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Kata atau frasa tertentu yang pertama muncul dalam tuturan akan menjadi kata kunci yang mempengaruhi makna dalam hal menimbulkan kesan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 10. Semoga ilmu yang kami sharekan dapat bermanfaat untuk teman-teman, diri kita sendiri dan juga yang menonton. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.